Episode ini melanjutkan kisah sebelumnya, di mana rencana jahat Sangkuni dan Duryodhana untuk menyingkirkan Bima telah terbongkar oleh Bisma yang agung. Sesepuh bangsa Kuru itu marah besar kepada Raja Dhritarashtra dan mengajukan syarat bahwa selama 12 tahun penuh para pangeran Kuru akan dikirim untuk mengikuti pendidikannya, dan selama itu pula Raja Dhritarashtra tidak boleh berhubungan dengan anaknya dengan cara apapun juga. Bisma juga telah mengusir Sangkuni pulang ke Gandhara untuk menggantikan ayahnya sebagai raja dan mengurus kerajaannya sendiri. Terlihat Raja Dhritarashtra sedang termenung di kamarnya. Ia masih terngiang dengan perkataan pamannya Bisma tentang masa pendidikan bagi para pangeran Kuru selama 12 tahun di pertapaan Guru Drona. Namun lamunannya itu dibuyarkan oleh kedatangan anaknya Duryodhana yang tidak terima dengan keberangkatannya menuju tempat pendidikannya itu. Dhritarashtra pun berkata kepada anaknya, "Aku perintahkan kau untuk pergi dan tinggal di tempat Guru Drona di pinggiran sungai Risabha, dan lokasinya sangat jauh dari Hastinapura. Di sanalah kau akan belajar untuk berkonsentrasi pada pelajaranmu. Kau harus patuhi apapun perintah dari gurumu itu. Dan terhadap anak-anak Pandu, kau harus bersikap baik kepada mereka." Dhritarashtra lanjut berkata, "Memang itulah tradisinya. Untuk menghentikan kesombonganmu itu dan demi mengembalikan perilakumu yang baik pada jalan kebenaran, itulah satu-satunya cara yang aku miliki." Duryodhana pun membela dirinya dengan berkata, "Seperti apa yang telah kau tunjukkan, ayah, selama ini aku selalu berusaha memenuhi keinginanmu. Dan bagaimana dengan ayah sendiri? Apakah kau tidak ingin aku menjadi penggantimu untuk menjadi Raja Hastinapura?" Dhritarashtra pun menjadi sangat marah dan menanyakan kepada anaknya apakah tindakannya itu terhadap Bima putra Pandu adalah keinginannya juga. Duryodhana mengatakan bahwa para Pandawa adalah musuhnya, dan mereka datang ke Hastinapura untuk menghentikan keinginan ayahnya menobatkan dirinya sebagai pangeran mahkota, dan itulah satu-satunya cara yang bisa ia tempuh untuk menghadapi musuh-musuhnya itu. Duryodhana merasa tidak terima dengan sikap ayahnya kali ini. Duryodhana mengatakan bahwa semua sifat dan karakter yang ia miliki adalah berkat didikan dari ayahnya itu. Karena selama ini Dhritarashtra mengatakan bahwa impian itu adalah ambisi yang harus dipenuhi, dan siapapun yang menghalanginya dalam mencapainya itu, maka orang itu haruslah disingkirkan. Dhritarashtra pun menyadari bahwa itu adalah kekeliruannya. Namun untuk saat ini, pendidikan di tempat Guru Drona adalah satu-satunya jalan bagi Duryodhana untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan berat hati, Dhritarashtra pun menyuruh Duryodhana untuk segera pergi melakukan persiapannya. Sementara itu di ruang sidang istana sedang digelar upacara pemberangkatan para pangeran menuju tempat pendidikannya. Seluruh anggota kerajaan hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Bisma lalu memberikan kata sambutannya. Bisma berkata, "Para hadirin, era baru dari dinasti Kuru hari ini sedang menuju pada tahap paling penting dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan dalam masa pendidikan. Dan setelah 12 tahun saat para pangeran nanti kembali dari pendidikan mereka, mereka akan mampu memberikan negeri ini pengaturan, keamanan, dan keadilan. Mereka akan kembali setelah memiliki semua pengetahuan itu." Para pangeran Kuru lalu memasuki ruangan untuk meminta doa restu dari para sesepuh, di mana sebelumnya mereka harus menjalani ritual yang dipimpin oleh para pendeta. Suasana khidmat pun menyelimuti tempat tersebut. Pangeran Yudhishthira dan juga Pangeran Duryodhana dipersilahkan untuk meminta doa restu dari sang raja, sementara pangeran yang lain akan meminta izin kepada ibu mereka masing-masing. Kedua pangeran itu segera menaiki tangga singgasana untuk meminta doa restu pada sang raja, yang dimulai dengan Pangeran Yudhishthira. Sang raja pun berpesan agar Yudhishthira bisa mengikuti pendidikannya dengan baik dan taat pada semua perintah gurunya itu. Dan saat giliran Duryodhana, sang raja tidak kuasa menahan rasa harunya
ia pun memeluk anaknya sambil berkata, "Aku punya beberapa keinginan dan mimpi untukmu. Dapatkanlah pengetahuan dan kembalilah untuk membuktikan bahwa kau sudah memiliki kemampuan itu. Hastinapura akan selalu menunggumu." Kedua pangeran itu pun lalu meminta restu kepada kakek mereka, Bhisma yang agung. Bhisma lalu meminta kepada Raja Dhritarashtra agar melepaskan keberangkatan mereka dengan rasa hati yang penuh ikhlas. Dhritarashtra berkata, "Aku tidak sabar menunggu mereka kembali, dan saat nanti anakku kembali, meskipun dibimbing oleh orang lain, tetapi akan bisa menemukan jalan bagi yang lainnya." Sementara itu Dewi Kunti sedang membagikan minuman manis kepada keempat anaknya sebelum keberangkatan mereka. Seperti biasa, dengan gaya bercandanya yang khas, Bima selalu meminta jatah makanan yang lebih dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, dan dirinya juga berjanji kepada ibunya bahwa ia akan senantiasa menjaga keselamatan adik-adiknya itu. Sebelum pergi, para Pandawa lalu minta doa restu kepada ibunya. Namun Arjuna yang berhati lembut berpaling kepada ibunya itu. Arjuna berkata, "Ibu, ayah bilang apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya sebaik mungkin. Dan aku akan selalu mengikuti nasihat itu. Aku pasti akan dapat pengetahuan yang terbaik, dan dengan keahlian memanahku itu, aku pasti akan selalu melindungi adik-adikku." Dewi Kunti pun lalu memeluk Arjuna dan memberikan semangat kepada anak kesayangannya itu. Upacara pelepasan ke-105 pangeran Kuru berlangsung dengan hikmat. Mereka berangkat untuk menempuh pendidikannya di pertapaan Guru Drona. Dan saat kembali nanti, mereka akan menjadi seorang ksatria tangguh yang siap mengabdikan dirinya kepada kerajaannya. Singkat cerita, para pangeran telah tiba di pertapaan Guru Drona. Mereka sangat takjub melihat tempat latihan itu yang telah ditata sedemikian rupa, di mana mereka akan menghabiskan waktunya selama 12 tahun ke depan untuk mendapatkan pendidikan terbaik dari Guru Drona. Terlihat Duryodhana dan Dursasana sedang berjalan menuju ke sebuah tenda besar yang mereka kira telah sengaja disiapkan untuk tempat beristirahatnya. Namun alangkah terkejutnya Duryodhana dan adiknya itu ketika melihat ada seorang anak yang telah berbaring di dalam tendanya itu. Duryodhana pun segera mengambil pedang dan menghampiri orang tersebut. Nah, siapakah yang telah berani masuk dan berbaring di dalam tenda besar itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.